Tes 1 2 coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk ke kita masuk ke figural analogi ya. Nah, beberapa yang udah Kak Mulia buat. Nah, sorry bukan analogi tapi 9 kotak. Nah, ini soal pertama, ini soal kedua, lalu ini soal ketiga, dan yang terakhir ini soal keempat. Oke, kita mulai dari soal pertama. Nah, soal pertama ini soal paling banyak ya. Jadi sebenarnya 9 kotak tuh identik dengan posisi saja. Kebanyakan seperti itu. Jadi lebih mudah daripada deret gambar dan daripada kelajuan gambar. Kalau menurut kamu ya. Kenapa? Karena dia ada 3 petunjuk ke kanan dan 3 petunjuk ke bawah. Nah, mari kita mulai. Gambar ini, ya. Jadi jenis gambar itu kalau kita lihat dari konsep abstraknya ya. Karena kan soal kita kan temanya tuh abstrak. Yang pertama tuh ada namanya gambar yang kaku, artinya gambar yang itu patah-patah alias memiliki sudut ya. Tapi bentuknya abstrak itu yang pertama. Ya, gambar pertama tuh gambarnya ya kayak nih. Nah, gambarnya abstrak tapi kaku. Ada sudut-sudutnya. Nah, abstrak, gambar abstrak tapi eh, bisa dibilang ada sudut-sudut lah gitu, kaku gambarnya. Yang kedua, gambarnya itu tidak kaku, ada melengkung. Ada gambar yang kita lihat pembedaan dari sisi lengkung. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, gambar bangun datar yang sudah diakui oleh standar internasional. Ada lingkaran, belah ketupat, jajan genjang, persegi dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kita harus memetakan yang mana jenis gambar yang eh, bangun datar, sisi lengkung, abstrak, kaku kayak gitu ya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kita bisa lihat dulu dari gambar yang sisi bangun datar dulu ya. Nah, ini ada lingkaran, ada belah ketupat, dan ada jajaran genjang. Nah, kalau kita lihat dari polanya, ini kan, ini ada 1 gambar putih dan 2 gambar hitam. Karena ini ada tanda tanya, kita lihat langsung yang baris ketiga. Nah, baris ketiga itu sama ini hitam, ini lingkaran putih ya. Berarti sama juga 1 putih 2 hitam. Berarti polanya demikian, 1 putih 2 hitam. Maka ini hitam, ini putih sudah dipastikan yang tanda tanya hitam, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya itu aja. Ada lingkaran, belah, ketupat, jajaran genjang. Ini juga sama. Ada lingkaran, belah, ketupat, jajaran genjang. Artinya dalam satu baris ada 3 jenis, yaitu lingkaran, belah, ketupat, jajaran genjang. Maka ini juga sama. Belah ketupat sudah. Lingkaran sudah, berarti yang belum jajaran genjang. Maka yang bukan jajaran genjang buang. Ini lingkaran, ini bukan jajaran genjang, ini jajaran genjang simpan. Lalu dari warnanya, warnanya tadi 2 putih 2 hitam Kak. Berarti dua, 1 putih 2 hitam. Berarti putihnya udah, hitamnya baru 1, maka sisanya hitam. Berarti A salah. Kenapa salah? Karena A berwarna putih. Nah, berarti tinggal D dan E ya. Hmm. Apa perbedaan D dan E? Kita lihat. Nah, karena pola gambarnya menurut Kak Mulia sendiri itu adalah tidak ada perputaran, hanya perpindahan saja. Nah, kalau kita perhatikan bangun bangun yang abstrak yang kaku ini ada gambar jenis ini segi 4. Ini 1 2 3 4 5 ini segi 5 ya kan? Nah, sedangkan ini segi 5. Sedangkan ini segi berapa lah gitu. Kalau kita lihat ini kan juga sama nih. Ini ada, ini ada, ini ada. Berarti satu baris ketiga ini ya. Ini udah ada nih ya. Ini udah ada. Makanya belum ada yang mana Kak? Yang belum ada yang gambar seperti ini gitu. Nah ini ya. Tapi kita kan tinggal milih D dan E tadi. Nah ini katanya udah dieliminasi. Maka antara D dan E apa bedanya? Nih. Kalau ini ngadap garis apa? Garis lurusnya. Nah, garis lurusnya di atas. Sudutnya di bawah. Sedangkan ini garis lurusnya yang di bawah, sudutnya yang di atas. Maka yang mana yang betul? Karena soal yang lain nih bagian datarnya di atas,
Maka ini juga bagian diameternya harusnya di atas. Maka jawabannya D. Ya. Oke, jadi tinggal memilih saja. Nah, jadi eh, untuk figuralnya yang tidak terlalu rumit ya. Untuk yang sisi-sisi akhir nih dari teman-teman yang udah tes. Nah, sekarang kita coba nomor 2. Oke, nomor 2 juga sama. Kalau kita lihat, tapi ini agak ribet ya. Apa ribetnya? Karena sepertinya menurut Kak Mulia, polanya itu rotasi. Ya, jadi ini baris pertama. Gitu. Baris pertama nih gambarnya, ini abstrak ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat polanya, eh, pertama kita lihat dari warna dulu. Boleh ya, dari warna. Nah, ini dua putih, ini dua semuanya dua putih. Bedanya ini di bawah, ini di atas, ini diagonal gitu ya. Dah, artinya satu baris itu ada yang diagonal. Berarti sudah dipastikan baris ketiga juga diagonal. Semuanya diagonal ya. Nah, ya, arti diagonal tuh apa Kak? Di sudut-sudut gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita perhatikan polanya. Eh, setiap baris itu selalu ada gambar mereka berempat. Kalau susah lihat empat, boleh lihat salah satu gambar aja. Misal, saya mau lihat gambar seperti huruf A ini, Kak. Nah, ya, di sini A-nya itu malah berputar 90 derajat searah jarum jam. Di sini berputar lagi 90 derajat searah jarum jam. Berarti yang A-nya pertama gini, ya, berputar 90 derajat jadi seperti ini, berputar lagi 90 derajat jadi di bawah. Gitu ya. Nah, maka kita bisa lihat eh, langsung ke pola yang tanda tanya gitu. Apa pola yang ditanda tanya kalau kita lihat? Nah, kita lihat aja kesamaan ya. Apa kesamaannya? Ini udah ada ya. Kotak yang ini itu sama dengan kotak yang ini. Lalu kotak yang ini nih ya, kan ada ini sama dengan yang ini kan. Dah, berarti kalau kita mulai dulu baris mana nih? Berarti sama juga dengan ini ya. Berarti yang belum yang ini. Ya, dah. Nah, polanya kita lihat. Polanya. Kalau kita mau lihat gambar yang kedua, baris kedua, itu juga sama ya. Ini kan gambarnya lurus. Tiba-tiba ada berputar ke kanan. Maka selanjutnya, iya, putar lagi 90 derajat. Arahnya ke atas. Ini semua ke atas nih. Nah, semua ke atas. Ya, posisinya. Kalau ini diputar 90 derajat, sudah dipastikan gambar kayak apa ini? Arahnya sebelah kanan atas. Maka nggak mungkin B, gambarnya di kiri bawah. Gitu ya. Oke. Dah, lanjut. Lalu kita bisa lihat gambar ini kalau diputar lagi 90 kalau diputar 90 derajat, seharusnya gambar ini itu jadi di tepi sini ya. Nah, di sini ya. Nah, nggak mungkin jawabannya itu A, ini di bawah, nggak mungkin. Maka jawabannya tinggal C, D, dan E. Nah, sekarang kita lihat, yuk C dan D dulu. Apa beda C dan D? Kalau kita lihat C dan D, perbedaannya itu ada pada nih. Nah, ya. Kalau ini diputar 90 derajat, bagian melengkungnya itu memang di sebelah kiri ya. Oke. Lalu apa sih bedanya? Nah, ya. Kalau kita perhatiin baik-baik, ini sama ini beda ya. Ini bagian melengkungnya ini melengkungnya rapi ya. Seharusnya pada bagian belah sini. Nah, sedangkan ini terbalik di bagian sini. Berarti C salah. Kita lihat D dan E. Apa beda D dan E? Semuanya sama, Kak. Nah, ternyata di sini bedanya. Ya, perbedaannya itu ada di bagian ini, yang hitam nih. Kalau kita perhatikan, ini miring kemari. Nah, ini kan agak gede. Ini miring ke kanan, flip dia. Nah, ya, seharusnya semuanya itu kalau diputar ya, miringnya ke kiri. Berarti jawabannya adalah yang D ya. E salah. Ah, lumayan rumit ya, padahal tinggal diputar saja. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Dua lagi. Nah, oke. Masih soal 9 kotak. Oke, nah kali ini kita lihat lagi pola 9 kotak kali ini. Kita lihat apakah polanya ke kanan atau ke bawah. Kalau lihat dari kesamaan, ini gambar daun, daun, daun. Ini gambar apel, apel, apel. Ini pastinya kristal, kristal. Di sini juga kristal. Berarti polanya sebaris ya, bukan ke bawah. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, gambar daun ini. Satu, menghadapnya ke kanan. Ya, artinya lebih condong ke kanan. Ini satu juga lebih condong ke kiri. Ya, lalu ini bergabung mereka, ada dua. Artinya ada satu gambar kanan, gambar kiri, ada gabungan. Ya, artinya ada gabungan. Berarti yang gabungan itu ini gabungan. Ini, ini condong ke kanan nih, lihat nih. Ini condong ke kiri, oke. Maka tanpa perlu panjang lebar ini juga sama. Ini kristalnya miring ke kiri. Nah, seharusnya ini miring ke kanan ya. Oke, mari kita lihat. Nah, tapi di sini kristalnya dua-dua ke kiri. Nah, kalau bergabung berarti kristalnya harusnya ya kiri-kiri ya. Seharusnya kiri-kiri gitu. Tapi ada nggak kiri-kiri nih? Nggak ada. Yang ada kanan-kanan yang ada. Oh, ini kiri-kiri nggak? Kalau nggak ada ya. Nah, sah ini kamu salah ini nih. Sorry ya. Ini typo. Seharusnya ini minta ganti ya. Kristalnya tuh miring ke sana gitu. Lupa kamu ubah. Berarti seharusnya kalau misal dia mereng ke sana digabung, berarti kristalnya satu mereng kemari, satu mereng ke sana gitu ya. Berarti dan kristalnya itu sesuai dengan petunjuk yang lain. Ngadap bagian mana Kak? Ngadap bagian luar. Nah gitu ya ini. Berarti yang ini. Ini juga. Oke, karena setiap satu baris ada gambar yang besar. Coba lihat. Ini gambar gambar daun yang ini yang besar, apel ini yang ini yang besar. Berarti dua kecil satu besar, berarti kristalnya yang besar. Ini salah gitu ya. Nah, ini kanan kanan salah, ini kiri kanan salah. Jadi jawabannya kalau nggak B C. Apa beda-beda C? Ini ya gambar abstrak di sini. Oke, ini. Kalau kita lihat ini udah, maka nggak mungkin ini lagi. Berarti jawabannya B. Ya, ini Kak minta maaf, ini typo seharusnya merek ke kanan ya. Oke, soal terakhir. Nah, ini soal terakhir kita. Nah, soal terakhir ini menurut kamu lumayan rumit, tapi kita lihat dulu polanya. Kalau kamu lihat polanya, ini ada, ini sama dengan ini ya. Kemudian kalau baris kedua, ini sama dengan ini. Itu bolanya baris ya. Nah, kalau kamu lihat perhatikan, ini adalah kolom yang ini gabungan dari ini dan ini gitu. Kalau kamu lihat nih, tapi kalau kita perhatikan, eh, ini ada Kak. Oke, ini ada di sini ya kan? Oke, kita buat perbedaan lah. Yang centang tuh sama ini, yang X itu sama di ujung. Oke, yang centang ini sama di sini. Ini centang, ini di sini. Apalagi ini centang, ini centang. Ternyata yang nggak ada tiga ya. Nah, ini kita tandain dengan yang warna biru. Yang pertama itu ada gambar ini. Yang kedua ada gambar ini. Yang ketiga ada gambar ini. Apa polanya? Ternyata, nah kita kuatkan di baris kedua. Kita delete ya, kita kuatin dulu. Jadi baris baris kedua tuh penguatan konsepnya. Kalau kita lihat gambar ini, nah nih, oke ini silang ya, sama dengan ini. Gambar ini sama dengan ini. Gambar ini sama dengan ini Kak. Gambar ini sama dengan ini. Gambar ini sama dengan ini. Yang enggak ada apa? Lagi-lagi yang enggak ada adalah, nah, udah kelihatan polanya ya. Ini satu, ini dua, ini tiga. Apa yang enggak ada ketika digabung? Gambar yang garisnya melengkung dan gambar bangun datar. Maka tanpa perlu panjang lebar lagi, kalau ini nih, ini ditambah ini, maka yang pertama kita eliminasi sudah pasti tidak ada bangun bintang 5. Bangun datar, salah. Tidak ada yang mulus-mulus, yang melengkung. Ini ada melengkung, salah. Ini ada bintang 5, salah.
Ini ada melengkung, salah. Maka jawabannya adalah yang E ya. Oke, semoga bermanfaat. Ini tambahan 9 kota dari yang sebelum-sebelumnya. Intinya di 9 kota itu kita bisa kebanyakan pola yang keluar adalah perpindahan saja. Artinya eh, gambar yang di baris di kolom ini nanti ada yang sama di sebelah sini gitu ya. Tapi untuk daerah dan analogi ya lumayan agak sulit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.